sapa Sobat EB, saking enakan ngopinya nih Sobat EB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat EB Sampurasun. Kembali lagi di podcast Teras EB. Nah, Sobat EB, ini saking saya nikmati banget nih kopi ini, jadi lupa nih sampai nyapa Sobat EB tadi. Daripada saya sendirian nih nyobain kopi enak ini, mendingan kita ngobrol bareng-bareng nih Sobat EB sama narasumber yang tahu banget nih pokoknya tentang kopi, tentunya kopi Banten. Mau tahu tema kali ini podcast kita adalah kopi Banten memang keren. Langsung aja kita sapa narasumber pertama, yaitu Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Bapak Haji Alhamidi SS MSI. Bapak, apa kabar? Assalamualaikum, Sahabat EB. Nah, luar biasa Bapak. Kita sambil ngopi juga boleh Pak, biar santai, biar santai ngobrolnya. Dan langsung saja narasumber ini ahli kuncinya nih. Ahli kuncinya yaitu dengan Kang Maman. Assalamualaikum sahabat EB. Salam. Kang Maman adalah pegiat kopi dan juga petani kopi ya Kang Maman. Betul. Ya. Nanti kita akan ngobrol jauh banget nih tentang kopi Banten. Tadi juga saya udah cobain, wah langsung melek banget nih. Langsung pengen ngobrolin nih kopi Banten ini gimana nih sebenarnya. Di depan gitu. sudah ada terdisplay biar Sobat EB juga tahu kopi Banten ternyata banyak. Wah pokoknya nanti kita langsung deh ngobrol ya. Pertama kita ngobrol dulu sama Pak Kadis nih Pak. Kalau dari kopi Banten ini sendiri nih Pak, dari Dispar Banten pendukungannya seperti apa sih untuk potensi kopi luar biasa di Banten ini? Kita Dinas Pariwisata Provinsi Banten, sahabat EB, sudah pernah melakukan kunjungan ke titik-titik para kafe mungkin, hotel restoran yang ada di wilayah Provinsi Banten, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa di Banten itu kebutuhan kopi itu sangat banyak. Ya. Kalau kita hitung mulai dari Cilograng sampai ke Tangsel, itu berapa ribu kafe yang membutuhkan kopi. Kopi itu macam-macam. Tentu nanti Kang Maman akan menjelaskan. Setelah kita hitung, ada 160 ton ternyata per tahun. Luar biasa yang dibutuhkan. Dapatnya dari mana itu? Kopi itu? Nah ini nanti pertanyaan akan kita bahas dengan Kang Maman. 160 ton per tahun. Sedangkan kemampuan kita mungkin paling antara 50 sampai 60 ton per tahun di Banten. Berarti masih banyak kurangnya. Dari mana itu? Nah itu mungkin dari daerah kita sebelah, barangkali dari Lampung. Nah, oleh karena itu kami dari Dinas Pariwisata mendukung bagaimana kafe, restoran, rumah makan yang lain sebagainya yang menyediakan kopi. Nah, dengan persyaratan tentu kami mendorong agar para peracik kopi, ya, barista ini mendapat sertifikasi. Ada 1.500 barista yang ada di Banten, tapi yang baru tersertifikasi yang baristanya ini, peracik kopinya ini ada 200 orang. Berarti masih kurang 1.300 orang yang belum disertifikasi. Nah itu dukungan kita terhadap para peracik kopi yang ada di Banten. Harus mempunyai legalitas, harus mempunyai kompetensinya, sehingga nanti kopi yang diseduhkan itu berkualitas dan nikmat rasanya sesuai dengan standar yang sudah dibutuhkan. Sertifikasi ya Pak ya? Sertifikasi. Nah untuk tahun 2022 kemarin kita sudah mensertifikasi sebanyak 150 orang. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini kita akan sertifikasi para barista ini sekitar 100 orang. Karena anggarannya terbatas, tapi kita tetap semangat melakukan pembinaan kepada para kafe agar mendorong bagaimana ekonomi yang bergerak dari kafe penjual kopi ini bisa pokoknya terkenal dimanapun juga, terutama di negeri Banten sendiri. Ya, kopi biasa. Banten rasanya enak. Nah, betul banget Pak. Kalau tadi mendengar jumlah kebutuhannya, karena jangankan satu provinsi ya Pak. Saya sendiri tuh tiap hari butuh kopi Pak. Mungkin bapak-bapak juga. Kayaknya hampir semuanya ya Pak ya. Kalau ke rumah teman kita tanya kopi dulu. Iya, bukan nanya siapa-siapa kita. Bukan nanya orangnya ya Pak. Bukan. Kopinya dulu Pak. Kopi, gimana kopi? Udah. Karena kopi itu langsung jadi seger gitu ya. Kita langsung siap untuk bekerja, untuk melakukan aktivitas. Bahkan satu orang tiga kali seduh
untuk satu provinsi ya 160 ton. Berapa sendok satu gelasnya? Nah, itu dia, Pak. Berapa kali? Berapa kali? Kilo kali. Ya. Berapa warungnya yang tersedia? Ya, berapa betul, kafe yang betul, tersedia Pak. yang ada di Banten itu membutuhkan kopi. Ya, itu Luar dia, biasa, Pak. Pak, ya. Luar biasa. Luar biasa kebutuhan. Nanti akan Potensi berarti kita nih, potensi. bahas bagaimana bisnis perkopian di Banten dengan Kang Mamang secara bersama-sama. Iya, betul, Pak. Dan memang Dinas Pariwisata Provinsi Banten juga concern terhadap pengembangan potensi kopi. Sumber daya manusia dan kompetensi pada barista yang Nah, ada di itu sendiri. Banten. Semoga dengan adanya sertifikasi tadi, jadi barista itu mempunyai skill ya Pak ya, skill yang baik untuk meracik kopi yang berkualitas itu sendiri itu ya Pak. Dari bahannya aja kopi Banten udah enak nih Pak. enak. Ditambah baristanya udah pada Wah, profesional nih Pak. iya. Luar biasa jadinya. Orang-orang jadi kalau nyari kopi udah kopi Banten aja deh Banten gitu aja. ya Pak ya. Luar Bisa biasa. nanti orang dari Jakarta kalau ngopi hanya ngopi dong ke Banten saja. Ke Banten Wah, aja. Jadi karena meningkatkan kopi rasanya juga. enak. Nah, Ya. iya Pak. Dan Jadi sudah meningkatkan standar. wisata. Betul. Jadi itu juga mempunyai efek yang banyak ya selain meningkatkan tadi potensi kopi itu sendiri juga bisa menarik wisatawan gitu. Jadi penasaran, oh ternyata di Banten tuh kopinya banyak gitu ya Pak ya, berbagai macam jenis juga. Itu langsung aja nih kita ngobrolnya kalau jenis-jenisnya sama yang ahlinya ya Pak ya, langsung nih dari Kang Maman. Kang Maman itu kan pegiat kopinya di Gunung Karang. Kita saking banyaknya potensi kopi kan kita punya di Kabupaten Lebak ada, begitu ya, di Pandeglang ada, di Serang juga ada gitu. Kita fokus dulu nih langsung di Gunung Karang itu sendiri. Kopi Gunung Karang itu seperti apa dari awal ditemukannya gitu misalnya, bisa diceritain Kang Maman? Sebelumnya izinkan kami menyapa Sobat EB. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih apresiasi ini ke Pak Kadis ya, sudah memberikan kesempatan Kang Maman hadir di acara Teras EB ini. Ini suatu kebahagiaan Pak Kadis sudah mengundang Kang Maman di sini. Ini sungguh di luar dugaan Kang Maman ya, bisa duduk bareng nih dan ngopi bareng bersama Pak Kadis nih. Iya, Dari kemarin kita masih sibuk ya, Kang Maman masih sibuk di gunung gitu kan. Akhirnya bisa bertemu, bisa ngopi bareng. Ini sungguh luar biasa. Perkenalkan, Kang Maman ada penggiat dan sekaligus petani kopi yang ada di Gunung Karang. Yang tadi Pak Kadis ceritakan bahwa ini adalah suatu luar biasa Pak ya. Kalau saya lihat tadi bagaimana amunisi orang-orang begitu antusiasnya untuk kopi, 1.160 ton. Tuh, bayangin ya, per 160 tahun ton. kebutuhan kopi. Bagaimana itu? Nah, itu adalah mungkin PR ya Pak ya buat kita semua. Kami lagi bekerja sinergi Pak, berkolaborasi dengan Dinas Pertanian untuk terus mengembangkan kopi-kopi yang ada di daerah Banten. Bukan Gunung Karang saja tetapi seluruh Banten. Kita akan nanti ada serentak mungkin penanaman kopi, itu agendanya tahunan untuk memenuhi tadi target daripada pasar. Nah, ini mohon doanya nih Pak. Doanya. Kemudian halnya dengan kopi nih Pak. Karena di kopi ini kan ada petani gitu Pak ya. Kemudian ada bagian roaster, kemudian ada bagian industrinya ataupun disebut barista. Yang tadi kan barista ya. Nah, untuk menyokong tadi kebutuhan daripada kopi-kopi yang tadi pasar tadi, sebenarnya di petani juga memerlukan namanya sebenarnya SDM-nya Pak, ilmu daripada proses pasca panen. Nah, kami juga masih mudah-mudahan nih tahun ini juga dapat nih Pak nih sebagai petani, karena petani adalah sebagai hulunya. Bagaimana nanti petani bisa melahirkan kopi-kopi yang berkualitas. Tentu saja ini petaninya harus cerdas nih. Petani sudah bisa berhitung. Nah, ini mungkin Pak Kadis ada sedikit juga untuk bantuan kepada petani agar supaya petani yang ada di Banten ini sudah mulai bisa berhitung, bisa cerdas. Karena kalau insya Allah ya, kalau petani-petani sudah bisa berhitung, tadi Pak kuantiti ataupun bahan baku itu pelan-pelan bisa tercapai gitu. Bisa menumbuhkan semangat para petani kopi yang ada di Banten. Nah, itu jadi bukan hanya barista saja, tapi ada dua lagi nih Pak. Petani di pasca panen sama di roaster Pak. Baru ke barista. Jadi ada di pengolahan kopi itu ada 3. Satu ada di petani, kemudian di roastering, kemudian di barista. Nah, mudah-mudahan ini 3-tiganya tersentuh nih. Gitu. Boleh. Gitu Pak. Tersentuh nih Pak. Petani juga disentuh kan gitu kan.
Jadi bagaimana nanti penyeduhan kopi ini saling berbicara antara si barista dengan roaster dengan petani gitu Pak. Saling ada TikTok ya Pak. Kang Maman pengen kopinya seperti ini. Saya sebagai prosesor kopi, kalau bahasanya di petani itu seorang prosesor itu memproses kopi sesuai permintaan daripada si barista. Nah, nanti si barista di industri yang tengah, di roaster, mereka akan membuat permintaan daripada si barista tadi. Jadi semuanya akan bersinergi untuk menghasilkan kualitas kopi yang baik. Biasa itu pengetahuan baru untuk Sobat EB nih, Kang Maman. Jadi ternyata tidak hanya barista gitu. Kita kan taunya kalau kopi ya udah barista gitu kan. Tapi ternyata prosesnya itu dari hulu hilir. Dari hulunya itu dari petani. Apa tadi? Itu kan bicara hilir tadi ya. Hulunya nih harus disentuh dari hulu dulu. Kalau airnya jernih, ke bawahnya insya Allah jernih. Kalau keruh gitu ya, ke bawahnya pasti keruh. Artinya kualitas kopi ini di hulunya harus bagus gitu kan. Baru ke hilirnya insya Allah bagus sesuai dengan permintaan daripada pasar. Ini PR juga bahwa dengan kegiatan kemarin tuh pasar sudah mulai menerima masalahnya. Sudah menerima pertanyaan besar ini, Banten udah siap tidak? Tapi ini PR ya, PR buat penggiat kopi semua yang ada di Banten, bukan Gunung Karang saja, semua Lebak, Kabupaten Serang, semua harus bersinergi dan kolaborasi menjadi satu kesatuan yang kuat untuk menopang kebutuhan tadi. Jadi podcast ini tuh sebetulnya jadi ajang aspirasi juga ya Pak ya, mempertemukan dan mempersatukan pelaku Insya Allah wisata bisa mensejahterakan petani gitu. Makanya ini langsung dipertemukan nih dengan tuan rumahnya pariwisata. Ini luar biasa loh. Ini suatu keberkahan ya, dengan izin Allah kita hari ini malah bisa langsung ngobrol lah, ngopi bareng ini kan di luar Burgan Kang Maman di Pak. Tapi inilah wasilah kopi. Kopi punya sesuatu yang beda. Kopi di tangan yang beda akan menemukan orang yang beda gitu kan. Jadi mudah-mudahan Pak ke depan ini juga, karena kopi bukan hanya kopi saja nih Pak. Ada potensi yang lain. Potensi ke arah wisatanya. Nah, itu yang menjadi sebenarnya bukan hanya di kopinya ini, karena Banten ini mempunyai beberapa keunikan. Salah satu keunikan inilah yang akan menarik Pak. Unik itu menarik. Ada beberapa keunikan, salah satunya di Gunung Karang itu punya beberapa varietas kopi yang memang sudah langka gitu Pak. Dan kami sedang memperbanyak kembali kopi-kopi itu. Karena itu kopi yang lama, yang memang tidak diurus, yang orang-orang belum tahu bahwa jenis kopi-kopi yang langka. Sebenarnya ini adalah mutiara-mutiara hitam yang tersembunyi. Nah, contohnya ini adalah kopi yang memang udah 100-an tahun. Yang uniknya Pak, buat cerita kita, ini tumbuhnya di antara bebatuan. Wah. Luar biasa. Luar biasa ini. Bayangin aja kopi di Banten di batu pun bisa tumbuh gitu kan? Saking suburnya kayaknya Pak. Ini membuat sesuatu cerita yang akan diceritakan saat berkunjung ke Banten. Mereka akan penasaran seperti apa sih kopinya, dan kopinya seperti begini kecil. Kami bangga dengan kecilnya si kopi. Karena apapun yang wujudnya Banten, ya kami harus bangga. Bukan bangga dengan besarnya, tapi bangga dengan sejarahnya. Dan kualitas kopinya. Betul. Kualitas kopi. Tadi udah ada ilmu bahwa kopi yang sudah ada di gelas ini ternyata panjang sekali prosesnya, dari petani, roaster hingga barista. Terus kopi ini menyatukan ya Pak ya, dan kita punya kopi yang memang sudah ratusan tahun tadi Pak. Betul. Yang tumbuhnya di atas batu ataupun di sela-sela batu. Kemudian ditanamnya pun bukan sama manusia. Kopi itu dibawa sama kelelawar, ditarik ke gunung, disebarin Pak. Jadi kopi itu acak-acakan kalau bahasa itu maksudnya. Karena ditanamnya lain ke manusia gitu kan. Jadi seadanya aja Pak. Tapi waktu dulunya itu punya petani yang sama petaninya ditinggalkan. Akhirnya menjadilah hutan kopi. Nah ini sesuatu yang harus dilindungi dan dijaga. Nah, Kang Maman tidak merubah semuanya, tetap itu terjaga dengan menjaga kelestarian alam, dan itu penopang daripada bencana. Karena kalau kopi-kopi itu sebagai pasok Pak, dia tuh akarnya itu ke bawah. Nah untuk makannya dia di samping. Jadi itu akarnya ini bisa menopang batu gitu kan. Nah, kebayang kalau ini dicabut. Nah makanya Kang Maman tetap ini dipertahankan sebagai penopang pasok gitu Pak. Tapi kami akan tarik bibitnya ditanam di bawah. Karena dikembangkannya di tanah
Ya. Supaya tadi Pak kualitas kopinya dibagus. Dilestarikan. Iya. Kata Pak Kadis tadi pemohon Dilestarikan kopinya Ya. apa? Sampai berat gitu Pak ya. Iya. Nah itu Bu, kalau sudah mulai campur tangan manusia, itu kopi sudah luar biasa nantinya. Karena saya yakin orang tua kita, leluhur kita juga menanam kopi bukan kopi-kopi sembarangan. Cuman karena memang posisinya ada di Batu gitu Pak ya, jadi memang belum produktif. Nah itu keunikan itu tuh yang Sobat EB perlu tahu nih, ternyata kok bisa gitu kan Pak, biasanya menanam ya di tanah saja gitu, ini tapi tumbuh di batu. Di Batu, gitu. karena ya Gunung Karang kan sebutnya ya. Iya, karena banyak karangnya di situ. Nah 70% itu masih kopi di tempat luar Kang Maman biasa. itu di Lawang Taji. Dan ini varietasnya banyak Bu. Wah, ada apa aja tuh Nah. Pak? Boleh dijelasin nih Pak? Satu notabene robusta kan ya. Ya, robusta. Kemudian ada juga liberica. Tuh. Kemudian ada juga excelsa. Kemudian ada juga arabica. Ada juga yang sekarang saat ini kopi wulung adalah purpurasen. Waduh. Dan satu lagi kami menemukan lagi jemus arabusta. Jadi ini sungguh luar biasa. Ini Banten ini menyimpan banyak varietas kopi yang langka, menjadi keunikan ini loh Pak. Jadi sesuatu daerah menyimpan sesuatu varietas yang banyak, segitu banyaknya varietas kopi. Ini adalah suatu lo bilang harta karun loh yang Betul, tersimpan Pak. Setuju. di dalam Gunung Karang yang memang perlu dikembangkan. Dan ini menjadi satu keunikan ini Pak, menjadi rasa yang berbeda. Ya, rasa yang berbeda ini ada keunikan. Bapak bisa lihat rasanya kok ada asam, ada pahit, ada asin, ada manis. Karena rasa ada 4. Itu Banten punya semuanya. Wah, biasa nih. Luar biasa Ini ya. Pak, ini Ya, luar yang biasa memang ya. menjadi sesuatu berbeda gitu kan. Kita berani beda gitu kan. Kenapa berani beda? Kita punya pohon kopinya beda loh. Di Batu. Bukan kopi yang pendek gitu, udah Iya. kita pohon kopinya 20 meter gitu. Wah, luar biasa nih. Tapi secara produksi tidak produksi. Tapi secara sejarah ya kita punya sejarah. Ya kalau pengen pohon bagus, ya Pak, kita tanam di bawah. Alhamdulillah dengan Dinas Pertanian kemarin sudah mulai memberikan pendampingan ke Kang Maman Pak di bidang pengawas benih. Karena kami sedang menggarap proyek untuk pelindungan hak geografis. Jadi kami bukan hanya memproduksi kopi, tapi kami juga pengen ada pelindungan hak geografis. Karena Banten harus dapat rohnya. Jangan sampai Banten punya kopi, kopinya di mana? Nah, harus punya Banten sendiri gitu kan. Dan kita harus mau bekerja selama 5 tahun. Makanya MPIG itu kan 5 tahun, Bu. Bayangin aja, kita harus bekerja 5 tahun, Pak, membuat perkebunan-perkebunan yang nanti diriset sama Badan Riset Inovasi Nasional. Bekerja sama dengan Badan Pengawas Benih di kabupaten. Itu Pak lagi dikembangkan kopi liberica, kemudian kopi Arab robusta. Dan kemarin alhamdulillah Kang Maman 2 tahun ini dibawa sama kantor perwakilan Bank Indonesia, secara langsung kami belajar ke Jawa Barat, ikut petani-petani nasional di sana. Itu Bu, saya 7 hari belajar di sana, dibawa sama Bapak ke sana suruh belajar agar supaya nanti pulang ke Banten saya bisa berbagi ilmu. Dan alhamdulillah Pak, kemarin di Japa Kopi Kultur itu kami pun diajak, ayo berani nggak untuk mengadu kopinya. Saya yakin Pak, kita punya sejarah. Japa Moka dulu ada sejarah Jawa terbaik. Alhamdulillah Pak, dengan izin Allah ini si Kopi Menir juara nasional se-Jawa Bali. Wah, luar biasa nih, luar apresiasi biasa, mantap. untuk kopi Banten. Iya. Berarti kan ada potensi ini Pak ya. Sangat. Yang memang harus dikembangkan. Dikembangkan dan dilestarikan yang sudah ada. Nah ini Biasa. Pak Kadis mungkin kedepannya ini bisa mengarah kepada wisatanya Pak. Ya. Karena Banten belum punya coffee trip, tourism coffee gitu kan. Ya. Nah ini tetapi ini perlu proses. Karena di Gunung Karang ini berbeda. Jadi lebih kepada banyaknya nanti sarana edukasi Pak. Tempat wisata edukasi kopi gitu. Tempat berbagi ilmu. Itu menjadi satu nilai lebih. Bukan hanya kita bisa berkunjung, tapi pengunjung bisa melihat langsung kopinya, bisa metik, bisa proses mungkin gitu Pak Kadis. Nanti mohon arahannya ke Bapak seperti apa gitu Bu. Iya, wah udah kelihatan banget nih pokoknya ahli kopinya nih. Tadi Insya panjang Allah. lebar dijelasin tentang kopi, menarik sekali ternyata bukan hanya
rasanya tadi Varietasnya banyak. varietasnya banyak, juga ada sejarahnya. Dan itu juga bisa menjadi betul potensi wisata karena orang tidak hanya menikmati kopi di sana. Betul. Karena di sana saya juga pernah Pak ke Gunung Karang. Iya. Saya menikmati pemandangannya. Nah, ini belum sempet nih nyobain kopinya, harusnya kan di sana dingin. Iya, iya. Kondisi geografisnya ya dingin ya karena di gunung Iya, ya Pak iya, ya. iya. Sambil ngopi kayaknya itu wah udah luar biasa banget nih. Dari Ciwidey kalau ngopi panas Pak ya, langsung Iya. seruput ya langsung dingin ya. Iya. Iya. Diminum dulu Bu. Gak usah jauh-jauh ya Pak ke Jawa Barat, di Banten aja udah enak. Iya. Sambil menikmati, kita bisa ngelihat pemandangan kota Serang ya Pak ya, Tuh, dari atas langsung Gunung gitu Karang. tanpa ada lagi penghalang Pak, blas itu ke Iya Kota betul Serang. betul. Saya bisa melihat Banten International Stadium. Betul. Stadion Banten itu Bahkan terlihat. laut ya. Iya, Ya, laut juga laut terlihat. kelihatan, Pak. Wah, kata saya ini udah wisata banget lah pokoknya, nggak usah jauh-jauh, kita ngopi mah yang dingin langsung ngopi di Gunung Karang aja gitu ya Pak ya. Iya. Dan ini juga ada di Karya Kreatif Banten ya Pak. Iya. Betul. Pak Kadis 2 juga tahun. Pak Kadis juga sempat nyobain ya Pak ya di Iya. sana di acara Beautiful kalau tidak salah ya. Saya juga sempat melihat memang ternyata kopi Banten ini unik-unik gitu ya Pak ya, unik dan jenisnya banyak. Wah, Iya. pokoknya potensi luar biasa. Kalau di Karya Kreatif Banten gimana tuh Pak kopi Banten itu sendiri Pak? Alhamdulillah Bu ya, 2 tahun ini kan ya kami dibawa Pak ya beberapa event-event dan kami punya satu cerita bahwa kopi kami unik dan menarik. Kami bawa tema kopi brandnya kopi Lepeh Lalai. Nah. Ini sesuatu yang bisa Lepeh diceritakan Lalai. pada pencinta kopi. Mereka kan penasaran karena begitu saya buat statement di media bahwa inilah adalah saingan kopi luwak gitu kan ya. Orang apa sih itu kopi Lepeh Lalai gitu kan. Nah. Jadi begini Pak. Lepeh Lalai ini kan kopi-kopi yang dipungut Pak, bekas lepehan kelelawar gitu kan. Iya. Biasanya masyarakat yang tidak mempunyai pohon kopi. Jadi ibu-ibu itu noternya. Jadi itu khusus ibu-ibu. Kalau bapak-bapak nggak mau ngambil, hanya ibu-ibunya. Jadi ada satu masih mungkin ya gengsi apa gimana, mau kopi udah banyak tuh di Susunia gitu. Dia mah nggak mau ngambil. Jadi ibu-ibunya berangkat Pak. Nah waktu itu saya lihat banyak amat ya, sekantong merah itu ada yang 5 kilo, ini banyak banget ini. Terus saya tanya kan, ini apa kopi Lepeh Lalai? Ternyata kopi Lepeh ini dijual belikan. Dia disimpan di atas genteng-genteng itu, dijemur dan itu dikonsumsi sendiri. Oh. Ya. Itu Pak, itu keunikan itu tradisinya seperti itu kopi Lalai. Saya bilang, ini kopi Lalai. Saya coba tuh. Kita roasting, ternyata ini kopinya kopi terbaik, kopi-kopi yang memang merah, yang bekas sortir daripada binatang. Iya. Nah, kita angkat waktu itu Pak, Ya. dengan Bank Indonesia, ayo Pak, kita angkat Lepeh Lalai. Bismillah, kita ceritakan tentang keunikan-keunikan kopi yang ada di Gunung Karang. Wah. Itu menjadi sesuatu cerita akhirnya kan Pak ya, karena kita punya kopi dan akhirnya kita bisa bercerita. Kalau nggak punya kopi ya nggak punya cerita. Ya. Iya. Banten punya kopi, jadi Banten bisa bercerita tentang kopi. Nah, itu dia tadi unik sekali ya Lepeh Lalai. Lepeh Lalai. Lepeh Lalai Lalai itu ya. iya, biasanya kalau milenial nggak tahu Pak, lalai. Lalai itu kelelawar ya Pak ya, Kelelawar. kelelawar. Lepeh itu apa? Nah, jangan salah ya, kan ada codot, itu banyak, Ya, ada ya. walong, ada lalai. Nah, Gunung Karang ini karena memang notabene di hutan, bukan di kota. Kalau di kota kan makanan itu tuh lamuk-lamuk itu, tapi kalau di sana tuh kebanyakan makannya buah-buahan. Nah, iya. Jadi memang masih apa ya bilangnya ya pemakan buah lah, bukan pemakan yang lain gitu Pak. Ya. Jadi Lepeh Lalai di Gunung Karang ini dia tidurnya tuh di kerakas pisang gitu Pak ya, Iya. yang kering-kering. Dia kalau sore tuh keluar dan makanin biasanya pisang, Iya. pepaya. Nah kalau musim kopi dia nyerang ke kopi. Oh, Dia gitu. menyerang juga Bu, itu punya dia. Ceritanya. Karena dia yang menanam masalahnya. Oh iya iya. Iya nggak, Pak? Iya betul. Kan betul, dia yang Pak. menanam kopi di atas gunung. Dia juga yang bukan manusia yang menikmati. menanam kopi. Iya, betul, Ada yang betul, sebagian betul. punya manusia, punya masyarakat dan dia juga menyimpan makanan buat dia. Jadi sebuah keunikan. Nah, lalai ini menjadi salah satu cerita yang memang kemarin setahun yang lalu kami angkat tuh Pak. Itu semuanya jadi kopi lalai. Iya, memang kalau di ilmu digital marketing ya Pak, kita Iya, harus iya, punya USP kalau nggak salah namanya unique selling product. Jadi Betul. kita harus menemukan Sesuatu yang keunikan dari produk kita untuk pada akhirnya menjadi branding dari Iya. produk kita itu sendiri gitu ya Pak ya.
Dan tadi karena banyaknya varietas kopi nih Pak, tadi juga sempat disebutkan bisa-bisa Banten punya museum kopi gitu ya Pak ya. Bisa Gimana jadi. tuh Pak? Jadi kalau nanti kopi ini kan jadi ada keunikan rasa nih Pak ya. Unik rasanya kenapa sih kopi ini kok robustanya kayak ada arabica gitu kan awalnya tuh Pak. Oh robusta ada arabicanya. Ternyata memang itu tercampur secara blendnya sama alam gitu kan. Bukan kami memblend sendiri gitu Pak, tapi alam memblend sendiri. Kami kebingungan waktu itu dan akhirnya Pak kami alhamdulillah bergabung dengan Asosiasi Kopi Indonesia. Bagaimana ini kopi di Banten ini bisa berkembang gitu Pak. Akhirnya hampir 3 tahun nih Pak nih berjalan kami berdampingan dengan Asosiasi Kopi Indonesia yang digawangi sama Ibu Sri Linda. Kami salah satu petani kopi binaan daripada ASKI Banten. Jadi kami selalu koordinasi untuk untuk minta sesuatu. Ini Bu nemu ini dengan teman-teman dan alhamdulillah Pak itu di dalamnya itu pengusaha muda Pak semuanya tapi berjiwa sosial. Alhamdulillah mereka ngedamping kamu sampai kamu bisa begini nih. Bisa ngobrol, bisa menceritakan karena ada yang mendampinginya gitu ya. Maman ini takut salah gitu Pak. Jadi kalau saya membuat satu statement ini mereka meluruskan ya. Kayak Bu, purpurasen apa sih? Purpurasen itu kan kopi wulung Bu, kopi hitam, kopi yang sudah langka itu dikembangkan Pak. Dan ini juga tidak bisa dari biji ternyata, jadi harus dari stek batang, tancap gitu disambung. Unik lagi nih Pak. Ya. Jadi kalau disebarin bijinya gitunya, hijau deh Pak. Jadi entah hitam gitu jadi hijau. Gitu. Jadi ada sesuatu kelainan mungkin ya Pak, kelainan daripada varietas kopi sendiri. Jadi memang unik lah. Banten ini punya beberapa keunikan yang memang patut untuk diangkat, tapi jangan pernah berhenti. Kita juga terus menanam kopi setiap hari kalau bisa nanam kopi. Penuhin itu semua Banten. Karena tadi Pak Kadis bilang 160 ton ini. PR loh sebenarnya. Masih kurang 90 ton lebih. Tuh. Bayangin aja. Tahun. Berarti ini kan peluang Pak ya? Peluang potensi bagaimana nanti petani-petani yang kawan lagi dibina ini supaya cerdas semua. Kalau kawan hitung nih Pak, kalau petani punya 1000 pohon, dalam satu pohonnya 1 kilo, terbayang berapa 1 ton berarti ya? Kalau 1 ton arabica harganya 100.000, berapa Bu? Luar biasa. 1 kilo aja, 1 kilo aja. Jangan banyak-banyak kamu minta 1 kilo dalam arabica, 100.000. Udah 100 juta, kayaknya cukup lah untuk 1 bulanan. Itu baru 1 kilo. Luar biasa. Tapi kita harus punya berhitung, makanya petani-petani yang kamu bina ini supaya cerdas dan bisa berhitung. Kalau mereka menanam kopinya asal-asalan, Pak, hasilnya asal-asalan. Tanggung lah bahasa nama. Nanam cuma 10, jadi pagar doang. Naon nanti Pak, saya pula lain itu ya. Lalai ini salah ya. Jadi memang itu harapan ke depan juga Pak Kadis, saya mohon dari petani juga ada bantuan untuk ilmunya Pak, bukan hanya di barista saja, puntennya. Karena ada 2 lagi nih Pak, 1 petani, kemudian 2 roaster. Roaster ini menentukan masalahnya Pak, menentukan si petani sudah bagus kopi ini Pak, udah bagus nih kamu bikin nih, disangkain tutung misalkan. Terus tidak sesuai dengan karakternya Banten misalkan, harusnya medium dibuat dark misalkan, dibuat light, ya. Begitu ke hilirnya, ke si baristanya, ini ngacak semuanya. Makanya kami membuat, alhamdulillah Pak ya, kemarin setahun ini membuat kopi milenial. Kami membuat ini sebagai ajang awal industri kecil nanti ke depannya. Kami membuat satu sistem hulu dan hilir. Salah satunya kami membuat kopi milenial. Kopi milenial adalah tugasnya meroster, kemudian dia akan melahirkan UMKM. Jadi banyak lahir UMKM di tempat kami itu dengan branding masing-masing. Alhamdulillah teman-teman milenial kita kasih edukasi tentang bagaimana ngerokok yang baik, kemudian si baristanya juga sedikit-sedikit tuh. Jadi hubungan kami dengan ASKI inilah menjadi bukan ada sedikit rezeki juga, mereka mau bantu masalahnya. Dan kalau Kamangan panggil pun mereka datang gitu. Dan alhamdulillah Kaman sendiri pun dapat bimbingan daripada Bapak dari Bank Indonesia. Kemudian pemerintah Dinas Pertanian juga mendorong juga Pak daripada untuk percepatan MPIG. Ini sinergi akhirnya. Suatu saat pasti bertemu dalam satu atap. Udah jadi. Nah, Bapak
besok penataan Pak. Bantu Pak, penataan infrastrukturnya Pak. Jadi gini Pak, kalau ini infrastruktur sudah ditata sama Bapak, saya akan tanam Pak. Tanam kopi sepanjang jalan. Dan bersinergi Pak, dari Dinas Pertanian sudah mulai mengembangkan, si pariwisata sudah mulai menata, Kang Maman siap nanti untuk merawat semuanya gitu Pak. Nah, industri sudah disiapkan kan tadi. Bagaimana nanti besok ada industri kopi, ada lumbung kopi Pak. Namanya lumbung kopi, itu satu pintu. Jadi kopi itu orang masuk satu pintu akan membagi ke UMKM. Jadi kebagi sebelum dibuang dulu ke luar. Karena kalau pasarnya belum disiapkan, yang tadi Pak ya, kopinya belum ayah, pasar harus ayah gitu kan, bingung. Jadi kamu siapkan dulu bahan bakunya, baru kita siapkan pasarnya untuk Pandeglang. Jadi sementara ini masih bisa menjual untuk daerah Pandeglang ya. Belum ke daerah yang lebih membutuhkan kopi yang banyak. Tapi untuk pasar yang berbeda ini Pak, kami bidik Jabotabek. Karena di pasar komersil baru menyerap di daerah. Tapi untuk pasar yang premium itu masih kami larikan kepada Jakarta ataupun Tangerang. Karena pasarnya berbeda, Bu. Harganya agak tinggi gitu. Tapi memang sudah go nasional berarti Pak. Alhamdulillah. Karena dengan event-event tadi kemarin KKB segala macam daripada pariwisata dan Dinas Pertanian, sinergi dengan Bank Indonesia dan semua stakeholder ini melejit, tapi ini PR juga gitu. Ya Pak ya. Angka kebutuhan ayolah, Pak 160 tadi. Bareng-bareng lah gitu kan, bangun Banten dengan kopinya, dengan keunikannya, dengan rasanya yang unik. Ini sesuatu yang akan menjadi pembeda buat Banten. Itu Pak ya, mungkin Pak Kades ya. Semangatnya berasa banget nih Pak. Luar biasa. Kang Maman untuk mengembangkan kopi Banten ini sendiri. Doain Bu, saya hampir 5 tahun nih Pak ya sudah bergerak di bidang ini, bukan hanya komersil masalahnya. Kami itu berkeinginan dari dulu itu Bu mengangkat kopi Banten. Jadi kami itu sedekah kopi selama 2 tahun Pak. Bayangin aja sedekah kopi 2 tahun dan kopinya nggak habis-habis. Nah, itulah. Bingung saya Pak. Jadi saya bagi-bagi ya, gitu kan. Bapak Kades juga saya bagi aja. Yang datang ke saung Kang Maman insya Allah saya kasih. Tapi kopi itu nggak pernah habis. Malah nambah. Jadi kami itu begini Pak. Siapa sih dulu yang mau minum kopi? Akhirnya saya ke Jawa Barat. Saya punya kopi nih. Minum dong. Gitu kan. Yang penting kamu posting deh kopi saya gitu kan. Hanya minta satu postingan satu orang gitu. Posting gitu kan. Kopi dan itu menjadi satu kebanggaan. Terus kasih kepada roaster tuh Pak yang tadi Pak roastering sih 1 kilo di roaster kasih nilai sama dia, nah satu kebanggaan. Dan saya pun kadang nyuri setar gini Pak, kita ikut festival di dis. Yang penting saya ngambil dulu nilainya. Nilai ini di roaster sama nasional, kemudian ditanya Pak Maman kopinya 50 kok siapkan, nggak ada di dis. Tapi saya udah punya nilai bahwa kopi saya punya nilai segini. Ini menjadi acuan semangat bahwa saya harus mengembangkan kopi ini gitu. Dan kemarin alhamdulillah di tahun 2022 wasilana dengan Bank Indonesia dibawa ke Surabaya Pak. Bisa diaduin kopi sana, dikurasi maksudnya. Timbul. Nah, ini ada satu unikan rasa. Kopi itu bagus Bu semuanya. Cuman satu pembedanya waktu itu. Ada vanili Pak. Ada rasa vanili. Ada rasa vanili ya. Dan yang lainnya brown sugarnya ada, misalkan ya. Pandannya ada, coklatnya ada, kacangnya ada. Satu vanilinya timbul waktu itu. Nah kopi ini saya ambil di daerah Cisunia. Kopi ini udah ratusan tahun, dia banyak lumut Bu. Lumut. Dan ada awal temukan ya Pak ya. Ada lumut itu nggak tahu dari sana apa dari mana itu si aroma itu. Dan yang satu lagi ada asin. Tuh bayangin aja orang sampai segitunya ya itu ya, Pak, ya? Mereka yang bicara bukan kawan jadi kok ada asinnya nih, ada asamnya, ada manisnya dan rasa itu ada 4 dan dapat semua. Dan memang itu harus semuanya petik merah. Nggak boleh Pak. Kalau kita metik asal, atau hasilnya asal hasilnya benar. Jadi kita harus benar-benar. Kualitasnya Pak ya. Dan merah pun dibagi lagi Pak. Merah itu ada merah 70, 90 dan 100. Ada yang lebih. Jadi kopi itu bagus nggak setelah kopi matang, melewati matang gitu Bu. Ternyata kurang bagus. Gitu. Jadi memang ya ini Pak perlunya tadi ke petani ini supaya rata ya ilmunya. Kang Maman pun siap besok kalau mumpung nanti adakan ini Pak pelatihan gitu Pak ya. Saya mau sedekah ilmu saya supaya ilmunya enggak mendek. Semakin saya banyak sedekah ilmu, semakin nambah kayaknya ilmu. Jadi ayo Pak Kades kita dorong semuanya petani-petani di Banten ini agar supaya
pada cerdas, pada bisa berhitung, pada pinter, supaya besok di tahun-tahun berikutnya itu terus naik si kopi itu. Dan satu hal lagi, sebenarnya yang paling utama adalah saat ini Pak, dibeli kopinya Pak. Ya. Jangan sampai petani suruh nanam kopi, Ya. itu dibeli. Dibeli eta. Itu dia harus supportnya dibeli ya, Iya. Pak. Saya Ya? alhamdulillah ya Pak ya, kemarin 2 tahun dibeli dan bisa bergerak ekonominya di mana, di daerah Gunung Karang. Bisa beli ini, apa ya, istilahnya kita diajak ke festival kan dibeli itu, dan akhirnya balik ke daerah Pandeglang, kita bisa bergerak ekonominya, bisa berbagi lah, intinya berbagi kepada petani. Alhamdulillah Pak, dapat bantuan dan ini bukan untuk Kang Maman, saya kasihkan juga kepada masyarakat yang memerlukannya. Kemarin dapat bantuan mesin, bukan buat Kang Maman lagi, saya kasihin banyak. Kok mesinnya dikasihin sih Kang? Ya. Buat apa saya? Tuh yang penting itu masyarakat, karena mereka lah yang memerlukan alat ini. Jadi kalau ke tempat Kang Maman Pak kosong Pak, Ya. tuh enak naonan, Ya. saung gue doang gitu tuh. Gitu. Luar biasa nih Karena semangatnya ya, Pak. mereka lah yang memerlukan, lebih penting karena mereka yang memproduksi kopi, dan kami harus mendampingi supaya kopi ini nggak bau gitu Pak. Karena kalau kopi ditarik, disimpan, busuk, berjamur, apa yang terjadi di hilirnya nanti. Jadi kami harus mendampingi nih Pak saat ini pasca panen, makanya kemarin ke Bang Jala juga, waduh nantilah ini lagi ada acara gitu, padahal memang sesuatu yang memang gimana ya Bu, kita ada janji dengan masyarakat harus segera ini, tapi lebih penting lagi itu Yeah. Waduh, ini Pak Kadis yang mengundangnya, ya udah mau nggak mau saya tinggal dulu gitu kan Pak. Jadi punten Pak, kemarin juga ada sedikit menanyakan dulu Pak, sayanya lagi ada sibukan gitu, bukan sibukan untuk pribadi, dan memang lagi berbagi ilmu. Ya. Mungkin itu Pak Kadis ya, Ya. Ibu. Ya, luar biasa Pak, dedikasinya ini Luar untuk biasa. pengembangan kopi ya Pak ya. Ya. Perlu kita apresiasi sangat besar ini, karena memang menggerakkan orang ya Pak ya, untuk mengembangkan kopi ini UMKM-nya. bukan hal mudah Pak, dan memang ini terus berlanjut, semoga lancar ke Mudah-mudahan. depannya, pengembangannya lancar, kopi Banten semakin terkenal, dan semoga memenuhi kebutuhan yang tadi itu Amin. Pak, 160 ton. Kalau tadi Kang Maman sudah menyampaikan nih harapannya ya, Ya, aspirasinya nih. Kalau dari Pak Kadis, harapannya nih Pak untuk ini Petani. saya Ya. penahi langsung Ayo, nih. Pak. Harapannya Gantian. untuk petani ini, Ya, kopi ini jadi- gimana nih Pak? Untuk wisata khususnya Dinas Pak ya. Pariwisata melihat bahwa Iya. kopi ini sudah salah satu termasuk bisnis yang sangat menjanjikan, Tuh, yang iya, sangat Pak. luar biasa. Tuh. Jadi salah satu diantaranya kita ngedorong juga karena wisata belanja dan kuliner ini Kuliner, sudah menjadi bagian daripada industri wisata. Tuh. Nah ini udah termasuk itu, sehingga kita mendorong bagaimana kopi di Banten ini bisa tumbuh berkembang dan memang diminati oleh seluruh masyarakat Amin, amin. Banten dan juga masyarakat sekitar Jawa Barat, Barat. DKI Jakarta kalau mau ngopi ke Banten aja. Ya. Nah ini harapannya. Nah Dinas Pariwisata mempunyai target Ya. karena di sini mengeluarkan rekomendasi teknis untuk pembuatan kafe, restoran. Nah. Maka kalau kita lihat, wah ini ada kopi, langsung kita tanda tangan, langsung kita dorong bagaimana caranya supaya ini Keren, ya. kafe-kafe Salah satu bisa, dukungannya. artinya Ini. eksis gitu ya. Jadi kita dorong. Iya, Kalau betul, kita Pak. lihat, oh ini kafe ini berarti ada kopinya, ada ini. iya. Langsung kita tanda tangan aja, nggak main nanya-nanya lagi. Tapi kopinya tanya didorong dulu kopi mana, ya? Kopi Banten bukan? mempercepat tumbuh kembangnya kafe-kafe yang ada di Banten ini, sehingga nanti harapannya kopi yang ada di Banten ini dapat dibeli oleh para yang membutuhkan ini dari kafe-kafe ini, langsung membeli kepada pengepul yang ada di Provinsi Banten sendiri. Karena kebutuhan sangat banyak. Saya berkeyakinan walaupun jaringan Kang Mamun ini luas, tapi belum seluruhnya menyentuh para istilahnya Pelaku. yang butuh pelaku kopinya ini Kopinya. yang ada di Provinsi Banten. Iya. Nah, sehingga menjadi kewajiban Dinas Pariwisata juga Amin. untuk mendorong bagaimana kafe ini didirikan di Banten, terus ngambil juga hasil produknya yang ada di Banten, sehingga dia akan lebih cepat. Iya. Masyarakat, para petani ini akan lebih giat lagi untuk menanam kopi. Nah, tentu harapannya di Banten ini kita melihat bahwa potensi untuk penanaman kopi ini luar biasa. Iya Pak. Mulai dari Kabupaten Lebak, dari Pandeglang, Serang, gudangnya kopi.
Bahkan dulu juga udah terkenal di zaman dulu bahwa rempah-rempahnya di Banten ini. Portugis datang ke sini, Belanda datang ke sini, kena rempah-rempahnya. Rempah-rempah. Salah satu di antaranya kopi yang sangat enak. Nah, oleh karena itu tentu saat ini Dinas Pariwisata mendorong bagaimana kopi ini bisa menjadi bisnis tren yang sangat luar biasa saat ini. Luar biasa. Di seluruh masyarakat, ya, artinya penggiat juga harus bersatu sehingga kopi yang dihasilkan di produk Banten ini dibeli oleh para yang membutuhkan kopi untuk dijadikan sebagai kopi yang enak dan memang berkualitas yang ada di Provinsi Banten ini. Itu tentu harapan kita. Alhamdulillah. Jadi memang saling Ya, berintegrasi ya, nih ya. integrasi. Kita harus berkolaborasi bahwa harapan dari dinas ya memang kopi ini menjadi potensi wisata ya, Ya, Pak ya, untuk ya. mendatangkan wisatawan dan pada akhirnya akan menumbuhkan perekonomian Betul. masyarakat khususnya. Bisnis yang sangat menjanjikan. Bisnis Luar biasa. menjanjikan. Dengan gerakan kemarin aja kan saya sudah cerita tadi bagaimana dahsyatnya Pak ya, Ya. untuk mendongkrak ekonomi tadi, bagaimana harga bisa naik gitu Pak. Ya. Dan itu luar biasa. Ini suatu apresiasi buat kami petani kepada Pak Dinas Pariwisata yang sudah mempromosikan. Ini luar biasa loh Pak. Ini menjadi satu penyemangat kami di petani untuk ayo kita nanam kembali gitu. Kalau saya gitu, ayo nanam kembali gitu. Wah, luar biasa nih. Ini semangatnya berasa banget Iya. nih. Kadispar Banten sama ahlinya kopi Banten nih. Jadi ikut, waduh jadi ayolah ngopi Banten gitu. Ayolah nanam kopi tuh. Satu Iya. lagi ya, nanam kopi yuk biar kita bisa memenuhi 190 ton. Udah kopinya dari Banten aja pokoknya. Iya. Varietasnya banyak, ragamnya banyak, rasanya juga 4 rasa tadi ya Pak ya. Iya. Jadi di lidah tuh macem-macem nih Macem-macem. rasanya. Unik Ada banget ya Pak. Unik. Luar biasa itu. Dan memang kemarin di podcast kemarin kita kedatangan Kepala Perwakilan BI Banten. Iya. Beliau juga menyebutkan bahwa di KKB itu dalam 2 hari hampir 9 miliar ya. Iya. Transaksinya Iya. termasuk dari kopi itu sendiri. Iya, udah gak ketahan Bu. Permintaan itu kan tontonan Pak. Kami ya yang nggak bisa memenuhi itu. Iya. Pasar kita aja masih kurang kan gitu kan. Tapi ini menjadi PR besar Betul. buat kami di penggiat kopi untuk ayo mengedukasi kembali masyarakat. Ayo, ini yang udah kita rawat sambil menanam gitu Pak. Gitu Bu. Jadi tidak ada perubahan tapi tetap memperbanyak. Karena Gunung Karang ini harus dijaga, tidak penataan tanpa merubah gitu Pak. Jadi artinya ditata lebih bagus lagi, dibersihkan, yang lama tetap biarkan. Jadi tidak ada perubahan. Proses itu insya Allah bisa itu. sinergi itu. Kopi hadir di kemarin Sumarekon Mall Iya. Serpong itu saya menjadi saksi sendiri nih Pak. Iya. Antusiasme warga Tangerang juga wah, penasaran banget nih kopi Banten ternyata banyak ya. Saya sampai 3 kali ngopi dong. Tuh, 3 kali itu. Padahal Saya udah kartu pernah. nama saya taruh Pak. Saya ikutin aja lah. Pusing ya minta lagi kopi, ada kopinya mana cina gitu Iya, kan. Nah, itu iya, PR ya. Pak. Tapi tidak menjadi kecil hati, Kang Maman juga malah menjadi penyemangat bahwa esok harus nanam kopi yang banyak lagi. Dan ini memang perlu dukungan Dinas Pertanian gitu untuk selalu mendorong bahwa yuk kita nanam kopi serentak. Di Banten Cakep. serentak Pak. Mantap. Biasa. Gerakan tanam kopi serentak plus gitu kan. Jadi dalam satu event ini ya langsung ditanam di seluruh Banten gitu Pak. Dan ini menjadi cikal bakal nanti kopi itu untuk memenuhi Ya. tadi. Memenuhi kebutuhan. Betul. Jadi kalau nanamnya misalnya sekarang 1.000 itu jatuh 1.000 baru nanti kan. Tadi kalau kita mau berhitung besok Pak Kades bilang 1.000, nah 1.600 ya sudah. Berarti 160 hektar loh Pak. Iya. Kita harus tanam loh, targetin. Berarti harus 1.600. Taruhlah 200 hektar gitu Pak di Kabupaten Pandeglang, misalkan 100, ini 100 berarti dalam waktu 2 tahun sudah mulai punya kopi seperempatnya. Jadi satu pohon itu dapat 1 kilo lah gitu kan. Tapi begitu 5 tahun insya Allah ke angka berapa? 1 kilo. Ya, itu dia. Gitu. Ini menjadi wadah aspirasi nih jadinya Pak. Iya. Dinas Pertanian bisa nonton nih nanti Pak. Harus nonton dia. Harus nonton nih nanti Iya. disebarkan Iya, iya. supaya Karena banyak. Dinas yang- Pariwisata sudah melakukan survei di berbagai tempat dan ternyata kebutuhan kopi itu sangat luar biasa. Iya, betul, Pak. Dapatnya dari mana kopi ini? Nah, selama ini kita melihat nih Kang Maman. Iya, iya Pak. Kalau saya melihat, kopi ini masih produk yang terkenal adalah kopi Lampung. Betul. Kapal api kopi Lampung. Betul. Luwak kopi Lampung, semua kopi Lampung. Padahal kita mengetahui di Lampung itu sendiri jarang sekali yang nanam kopi saat ini. Dia menanam ubi-ubian sekarang Iya, kan, iya. singkong semua. Itu yang ditanam oleh dia. Jadi pertanyaan banyak kemana Pak? Iya. Dari mana gitu maksudnya? Nah, ternyata memang kopi di Lampung itu sebagai pengepul juga. Betul. Kenapa nggak bisa diambil oleh Banten?
Iya. Itu pertanyaannya. Padahal Maka kita punya. harus semangat. Ya. Ya, petani Banten. Luar Seperti biasa. Makan di Lampung itu kan terkenal dengan profesi produksi Pak ya. Dia memproduksi kopi. Ya. Jadi bukan ke kualitas, hanya di kuantiti yang banyak. Tapi Banten ini saya berharap kita belajar dari kualitas kopi dulu agar supaya bisa diterima pasar dulu. Setelah setelah kualitas diterima, pasar menerima, yuk Pak. Ya. Brr. Kita kejar kuantiti itu dengan menanam kopi tadi. Karena Banten harus dapat dulu rohnya teman-teman. Jadi saat kita bergaung dengan Banten punya kopi, ya harus punya Geser Lampung. Nah, jadi Banten. harus yang kopi Banten. Banten. Jangan kopi Undang Batur tuh. Alhamdulillah. Tapi jangan marah orang Lampung ya. Nah, podcast kita nanti marah nanti. Banten punya kopi. Iya. Kopi mana itu? Boleh banget. Jadi Pak, semoga kopi apa nih? Ini saking semangatnya kita jadi pengen merebut Lampung ceritanya. semoga pesannya Semoga. terdengar oleh Dinas Pertanian. Sampai ke gerakan tanam kopi. Gerakan tadi. tanam Iya, kopi tanam serentak. kopi Ayo serentak. ditunggu kegiatannya. Wah, Kapan gitu? Luar biasa nih Dinas Pertanian. Ayo ditunggu katanya. Karena memang itu yang terpenting di awal kegiatan adalah menanam kopi dulu. Karena kopi kita punya 10, kalau nggak ditambah ya 10. Ya Pak. Ya. Ya kalau 10 biji, ya 10 biji setahun-tahunnya. Nah, berarti kalau targetnya 160 ton, ya tanam aja 20 Ya. 200 hektar. 200 hektar. Dibagi beberapa Tempat, ya, kabupaten titik ya. gitu. Ya. Dan itu perlu juga pendampingan sampai jadi, Pak. Ya. Jadi bukan nanam saja, tapi masuklah pendampingan daripada petani supaya sampai berbuah. Insya Allah gitu, Pak. Ya. Ditanam toksot gitu kan. Luar biasa, luar biasa. Jadi memang kalau Dinas Pariwisata sendiri tadi kita di penataannya Pak ya. Ya, Kita promosinya juga. luar biasa. Kalau kemarin aja kan sedikit mengajukan untuk perizinan buat kafe. Iya, itu Rekom juga. teknis kita langsung aja. Oh, ini ada kafe. Oh, tanda tangan langsung. Enggak minta tanya lagi. Udah dong. Kewalahan ada itu, Pak. Iya. Petani kewalahan ada itu. Karena memang salah satu pendukung kita itu Iya, Pak iya, Rahmat. alhamdulillah. Jadi lisensi ya Pak ya. Iya. Dari lisensi kita mengeluarkan rekomendasi begitu walaupun pada akhirnya perizinan itu ada di PTSP tapi rekomendasi teknis tetap dari Dinas Pariwisata gitu Pak. Untuk membuat kafe, restoran, semua itu memang dari wisata. Kita juga ada verifikasi lapangan. Lapangan. Jadi nanti mungkin setelah podcast ini kopi mempertemukan kita bisa menginformasikan ke kafe-kafe bahwa kita punya nih kopi gitu. Iya. Bisa jadi bahan baku nih untuk kafenya gitu. Jadi kan memang podcast ini nih Insya Allah, kopi ini mempertemukan nih. Ya bisa kita paksa nanti untuk beli. Ya, Iya kan? iya. Oke, kalau mau di ACC ini oh ya, beli kopi Banten. Ya, Nah, bisa itu. jadi nanti. Kita juga baru 10% Pak ya untuk memproses kopi premiumnya. Jadi tidak bisa semuanya. Jadi hanya 10% ini mengejar target pasar yang beda gitu, premium. Yang selebihnya udah dibuat produksi komersil dan memang itu tetap sudah diterima karena proses sudah bagus. Jadi mungkin kedepannya ini bisa naik ke 20% untuk yang Amin. kalau sudah mereka sudah mulai berubah nih pola Ya. pikirnya bahwa kopi kalau dipetik merah harganya beda gitu kan. Iya. Ya. Beda teh harganya itu bisa nyampe ke 75, yang petik merah ke 65. Soalnya kalau petik hijau itu Pak cuma 28, 27. Ya. Kan jauh itu berarti kan timpang. Tapi tidak bisa pungkiri bahwa memang harus dirara gitu kan. Perut ini masalahnya nungguin Iya, gitu. betul. Nungguin merah kafe iranya makan aja gitu. Iya Pak, ini memang ilmu kopi ini ternyata panjang banget ya Oh, Pak ya. panjang. Banyak yang bisa kita bahas. Enaknya memang langsung sambil ngobrol ilmu kopinya di Gunung Karang langsung nih kayaknya Oh, Pak iya. ya. Wajib itu Pak Kades Wajib, ke sana. ya. Kita kemarin sudah di Gunung Karang. Bahkan kita sudah zikir bersama di Iya, Gunung Karang. kemarin. Dan kemarin kita Betul. sama-sama Di atas Pak ya di Gunung Karang. di atas Gunung Karang. Dan memang situasi Gunung Karang sangat indah. Indah Pak ya. Tuh. Dan bisa melihat kemana-mana, bisa melihat ke KP3P yang ada di sini, bisa melihat ke Merak, bisa melihat ke Pandeglang secara keseluruhan, itu top banget tempatnya. Ya, Dan betul. situ memang banyak para pengunjung saat ini sudah mulai berdatangan, di situ sudah ada vilanya, Iya. ada tempat-tempat wisata religi dan ada sumur 7 dan sebagainya itu udah sangat luar biasa. Itu juga Pak pengennya kayak di Bandung Pak ya. Ya. Itu kalau malam kan masih bisa berkunjung ya. Ada PJU Ya. gitu kan kedepannya harapannya Kaman Ya. itu kayak Kaman kan gelap tuh kalau malam. Kalau bisa kan malam ke atas gitu kan. Ya. Jadi mudah-mudahan nih ada sedikit agenda nanti untuk PJU-nya ke depan. Nah, iya.
semoga luar biasa. harapan-harapan ini tersampaikan. Ya, Karena amin. memang sekarang ini menyampaikan pesan Iya. lewat digital, Pak. Iya. Semoga ini banyak yang menonton. Semoga udah dengar nih begitu dan pada terdengar. PGO tuh ke atas Iya. gitu. Dan Sobat EB juga bisa melihat pemandangan tadi sudah disebutkan bahwa Pandeglang terlihat, Merak terlihat, Kota Serang terlihat, itu ada kontennya di Visit Banten. Cek aja postingannya, ada postingan tentang Gunung Karang. Oh ya, satu lagi teh, ini juga teman-teman dari sahabat-sahabat kami di pencinta alam gitu Pak ya, bahwa kami bukan hanya sekedar menanam kopi, tapi kami juga mempunyai misi adalah menjaga daripada Gunung Karang supaya hijau kembali Pak. Ya. Tanpa ada perubahan dari masyarakat, tetap mereka menanam sayuran, tapi penanaman kopi itu sangat penting karena kopi itu sebagai pada pasak bumi. Jadi kami akan terus menanam kopi sepanjang mereka pengen untuk hidup aman gitu kan. Karena kalau dilihat di sana terus sudah mulai agak sedikit khawatir gitu teman-teman dari Pencinta Alam. Makanya mungkin lewat Kang Maman pendekatan self persuasif kita harus menanam kopi. Kenapa Gunung Karang ini jangan hutan beralih kepada fungsi gitu kan. Ya tetap ini kopi di bawahnya udah mulai sayuran. Jadi satu langkah dua apa namanya tuh? Satu sekali dayung. Jangan Dua terlewati. Iya, jadi semuanya dapat gitu kan. Betul. Ya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan itu ya tadi bisa Gunung Karang ini terjaga. Artinya Amin. jangan sampai khawatir Pak kalau kita melihat gunung itu kan sudah mulai agak sedikit ini ya di pangkas gitu. Nah, makanya di tempat kamu sendiri menolak saya Pak. Harus Jangan. dijaga kelestariannya. Ya, dari dulu juga ngapain di pangkas udah nanam di bawah lagi gitu kan. Akhirnya supaya Banten ini punya kopi yang memang punya ceritanya masih ada. Dan ini menjadi tadi bisa larinya kepada museum kopi karena di dalam hutan itu kopinya Mbak subhanallah itu kopi macam-macam dan aneh-aneh lagi perlu penelitian. Jangan diceritain semua Kang Maman. Biar nanti Sobat EB pada datang Yuk ke Gunung tunggu Karang. Sobat Ebe nanti di Kang Maman ayo kita ngopi sambil bercerita di sana karena Banten punya kopi, Banten punya cerita. Wah, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu ya untuk episode podcast kali ini. Kita nggak bisa ceritain semuanya. Nanti Sobat EB nggak penasaran. Kita langsung aja Sobat EB-nya cerita sama Kang Maman langsung di Gunung Karang. Iya. Ya, oke nanti ditunggu sama Kang Maman di Gunung Karang ya Pak ya. Kita Ya, ngopi bareng, cerita bareng. Ya Sobat EB, berakhirlah podcast Teras EB pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kang Maman. Siap. Semoga kopi Banten ini semakin Amin. berkembang. Amin. Dedikasinya juga kami sangat apresiasi. Semoga tetap semangat Kang Maman, sehat selalu, Semangat berkah terus. selalu. Juga untuk Pak Kadis, semangat terus semangat. Pak untuk Ya. mengembangkan pariwisata Banten luar biasa. Jangan lupa ayo belanja dan jelajah jelajah Banten. Kita beri tepuk tangan lagi untuk terakhir kali podcast Teras sampai kali ini berakhir sampai di sini. Saya Dira Alfandari pamit undur diri dan jangan lupa ikuti media sosial kita di sini. Ini semuanya pokoknya jangan sampai ketinggalan informasi wisata Banten. Follow terus Visit Banten.id untuk Instagram dan YouTube-nya Visit Banten. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maman hatur nuhun. Sami-sami Pak Kadis punten Ya. saya kelepatan tadi kita sama punten. Wah, kopi. Teh kopi.